Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih dari UEFA Champions League, sempat dimention oleh Koci, tim yang paling bapuk hari ini atau semalam adalah Dinamo Zagreb. Sempat mencetak 2 gol, namun sayang ini langsung dibalas 5 gol. Koci, ngeliatnya gimana Koci Dinamo Zagreb? 9-2 kan? 9-2. Iya. Oh ya, 6 gol. Kan 3-2 skornya. Betul. Iya, dari 3-2 ke 9-2. 3-0 itu 2 gol itu dari mereka dalam 1-2 menit itu murni salah kiper itu. Asli Ulreich ini tololnya minta ampun. Baru masuk 2 gol. Bukan levelnya Munchen sama sekali. Habis itu nggak terlalu banyak diserang juga. I mean ya tapi 3 penalti layak penalti sih. 3 penalti Kane yang cetak ya emang, dan golnya beberapa gol keren. Golnya Sané keren, Ya, Guerrero ya, keren. Yang terakhir Umpan Musiala siapa tuh yang golin? Olise. Sané. Yang volley ya. Enggak. Oh, Guerrero. Kalau yang volley Guerrero. Iya, yang volley Iya, Guerrero, Guerrero. yang Musiala ngelewatin itu Olise yang Olise, tap iya. in. Tapi secara full ya Munchen is back, dan kalau lihat Leverkusen dalam 3 pertandingan sudah sekali kalah. Gue nonton Stuttgart juga, enggak juga Stuttgart. 2 tim ini kebetulan di papan atas. Ya. Gue berani taruhan Munchen yang juara. Wih, Champions League. Bukan. Oh, Bundesliga. Bundesliga. Oh, Bundesliga. Oke. Gue kira Champions Iya, League. kaget Enggak, juga gue. Bundesliga. Iya, Bundesliga Munchen yang juara. Champions League semifinalis nih jangan. Bavarian is back. Enggak. Champions League itu sangat bisa Munchen juara. Iya, gua sih. Kan kembali ketemunya siapa dulu. Iya, Kalau iya. ketemunya City atau atau Madrid ya Di susah. 16 besar Mungkin kan ketemu iya. Aston Villa. I mean secara kualitas mereka memiliki segalanya untuk Iya. bisa masuk final lah. Termasuk pelatih Mas Aryo. Iya, lumayan. Ya, Kompany? ini kan pelatih dengan identity kan. Dia bawa Burnley promosi, dia tetap dengan identitinya walaupun di Naif. Premier League butuh pergantian sedikit adjustment, dia nggak adjust itu, makanya akhirnya mereka degradasi. Tapi kan ini pelatih yang berani untuk mainin, gue mainnya kayak gini, yaitu dia tunjukin di Munchen, dan dia punya power di ruang ganti juga, pemain pada Takut? hormat sama dia, galak juga sama pemain. Ya ini yang dibutuhin Munchen kan, pemain-pemainnya banyak yang galak juga gitu, semodel Kimmich, Müller, Neuer. Kimmich. Tapi ya dia bisa untuk handle itu dan dia tunjukin 9 gol bukan hal yang gampang ya. Dia bisa bikin 9 gol. Lu kalau inget musim lalu di awal musim, gue bilang lu perhatikan cara Burnley main. It's very creative, tapi karena kualitas pemainnya terbatas. sangat jelek sehingga mereka terdegradasi. Tapi game ibarat mereka 2-0, don't care, serang terus. Iya. 3-0 kita serang terus. Identitinya nggak diubah. Naif dalam tanda kutip. Naif. Cuman Sama ya- kayak Postecoglou sekarang lah. Kasarnya begitulah. Iya. High defense, main 9 pokoknya high defense. Pergi Arsenal I mean, kemarin nggak pakai DM. sekarang dia dapat squad yang memadai, yang sangat berkualitas, dengan game plan yang diterapkan di Burnley, ya jalan ini bareng. Masuk tuh bareng. Masuk ke barang. Iya. Siapa yang paling memikat Mas Haryo dari skuad dan performa Bayern semalam? Musiala, Musiala. Olise ternyata Olise. oke ya, kita lihat selama di Palace kan ini termasuk salah satu yang wah gila kan yang Enggak, tapi Musiala langsung. Iya, tapi kemarin Musiala Musiala. Sebagai pembuktian bahwa Dan- gue layak nih masuk nominasi Ballon Dan d'Or dia, nih. nah baru gue mau ngomong, dan nggak masuk Musiala, Rodrigo nggak masuk 50 besar, udah bubarin aja itu baru. 30. Nggak make sense gitu loh. Iya. Based on what? Iya. Data, fuck data lah. Iya, walaupun emang musim lalu sebenarnya Bayern juga Malah even musim lalu Bayern jelek, dia salah satu best performer di Jerman. ya, di timnas. Jerman, di timnas, di Munchen. Ya, harusnya layak lah. Bukan lu Kenapa kalau si Girona striker Girona Dovbyk masuk? Iya, baru ngomong itu yang Kita Ukraina ngomong itu terus, Coach. Kita sama ini. mau masuk, I mean pemain kayak gitu mas ya kocak. Iya. Dobik top scorer. Tapi nggak ada yang gini Mas, maksudnya. Halo. Ya gue setuju lah. Ya Dovbyk, lu cuma- Dobik kan kembali lu ngandelin data. Lu setuju, Lah iya, suka tapi- nggak suka sama Bayern, Musiala ya sangat layak ada dong. Iya betul. Iya. Tapi bukan berarti Dobik nggak layak ada. Dobik Lebih layak Dovbyk apa Musiala? dua-duanya layak ada di situ gitu. Maksud gue jangan coret Enggak, Dobik ya. Dobik nggak Kalau layak. Dobik
Musim lalu gila loh dia kalau Rodrigo sama Musiala jauh lebih layak. Rodrigo Madrid juga nggak masuk ya? Nggak masuk. Iya, dua itu yang menurut gua harusnya masuk juga. Iya, ada sentimen mungkin dari L'Equipe Prancis. Nggak ngandelin data aja. Tapi ya ini bakal menjadi perjalanan Bayern yang kayak begini konsisten, dia bakal menang-menang besar karena ini kan satu table, dia perlu namanya goal difference yang gede juga gitu. Apa sekedar ini lawannya si Zagreb aja yang tadi coach bilang, ini hancur-hancuran timnya. Bahwa ya apa ini apa kayak semacam hey, gue siap, kita comeback Bayern. Enggak, Bayern kan tim yang paling tega yang ada di muka bumi. Sadis. Bayern menurut gua. Lo bisa menang 10, gua menang 10. Gak ada ngelepas gas kan gak ada dari dulu. Mau siapa pelatihnya, tim ini lah Barcelona 8-2. Udah Mas jangan diingetin Mas. Maksudnya kan ya udah menang jauh lo enggak tetap ini akan ngegas. Itu memang gayanya Munchen, identity Munchen seperti itu. Tadi Justin bilang company bisa membawa itu dan kelihatan di lapangan mereka paham apa yang dimauin sama company dan pemain-pemainnya secara individu mampu juga untuk melakukan itu. Banyak yang kreatif playernya kan cukup banyak kan nih tim. Lo di depan ada Nabri, ada si Sane, ada si Musiala, itu kan very kreatif, pemain kreatif kan yang bisa very kreatif bloody hell. Gue nggak di on cam tadi. Itu bukan gue yang ngomong. Iya. Ini bisikan-bisikan setan ini. Kita bicara soal Harry Kane, Coach. Quad-trick mengalahkan rekornya Wayne Rooney. Gua nggak tahu tuh rekor apa. Cuman di tulisannya rekornya Wayne Rooney dilewati. Oke, striker Inggris dengan jumlah gol terbanyak di UCL. Kalau lu boleh milih, Harry Kane atau Wayne Rooney, Coach? Kane. Harry Kane. Ya. Yes, Kane. Tapi ya untuk gue gol penalti itu nggak gampang karena terakhir di Fan Football aja gue 2 kali beruntun nggak masuk. Sengaja nggak? Nggak, biar mereka punya bahan untuk Iya, membuli entertaining. gue. Habis itu 3 penalti masuk semua. Iya, entertaining. Tapi intinya untuk gue penalti sih gimana ya? Ya, Kurang greget lah. Walaupun golnya dihitung, gol penalti untuk gue itu kurang greget. Sama, Rooney kan juga gol penaltinya banyak juga. Iya. Gue prefer 4 gol beruntun real gol gitu. Walaupun lu tap in atau apa, tapi ya still dihitung 4 gol. Tapi cuman Kane ini emang dari dulu emang pemain hebat. Cuman dia tolol aja pilih salah klub. Tottenham Selama ini, bukan selama Bayern ya. Bukan. Kalau Mas Aryo Lu soal tahu Kane kapan lahirnya? Tanggal berapa? sama kayak Koci. Sama kayak gue. Iya. Artinya loyalitas tinggi. Sedap. Tonya pindah ke Bayern. Makanya dia loyal sama Spurs. Makanya dia loyal sama Bayern. Iya, loyal sama Spurs, loyalitas tinggi. Iya, ditawarin dari klub-klub lain, Madrid segala macam nawar, cuman hey, gue rela nggak dapet piala seumur hidup. Akhirnya nyesel gue, kayak gue sering nyesel juga. Jadi curhat. Kalau Mas Arya sendiri, kalau compare-nya antara Rooney sama Harry Kane, kenapa Harry Kane? Kalau sekarang mungkin di Munchen akan sama dengan Rooney di United. Oke. Supply-nya tuh banyak untuk dia bisa mencetak gol gitu kan. Rooney kan ya lo tahu supply-nya dia tuh untuk bisa cetak gol kan cukup banyak. Umpan-umpan dari sayapnya luar biasa. Ya dia mau gol akrobat kayak mau gol nyundul bola apa, tapi kan yang nge-feeding dia tuh banyak gitu loh. Sementara ketika dia main di Spurs kan beda cerita. Dia sering menjadi orang yang Harus turun. iya harus single handedly lah untuk bisa menjadi yang terbaik, dan koleksi golnya yang kita pikir di awal-awal one season wonder doang nih pemain kan, tapi ternyata berkali berturut-turut menjadi top scorer. Ya suatu bukti di level tertinggi Premier League dia bisa ngebuktiin menjadi top scorer gitu. Lalu pindah ke Munchen satu step kalau kita bicara Europe, dan dia tetap ngebuktiin satu musim pertama 45 gol kalau nggak salah. Timnya jelek tapi dia perform tetap. Dia perform sendirian, itu kan ngebuktiin bahwa lah selama tim gue nggak bisa perform, gue tetap perform tertinggi. Nah ini kan gue nggak melihat Rooney bisa melakukan itu kalau bukan di Manchester United gitu ya. Dia harus menggendong satu tim gitu, gue nggak ngeliat itu. Sementara Kane sudah membuktikannya bertahun-tahun di Spurs. Nah tinggal pembuktiannya satu level lagi di Eropa. Kalau kata fans MU, Rooney atau Harry Kane? Rooney sih tetap. Rooney. Tetap Rooney. Karena gue ngefans banget sama Rekor Rooney. gol Inggrisnya juga udah dilewatin kan mungkin. Iya makanya Enggak, bukan, gue mau denger dari Kardus Di satu nih. timnas, Kenapa? di timnas. Nggak tahu, gue Ya, seneng banget gua sama buka lagi. influence soalnya coach. Seneng apa? Senang sama influence dia di lapangan, dia kan cukup mobile kan soalnya, sering mundur. Gue senang aja soalnya gue kalau main bola nggak bisa kayak gitu soalnya. Itu alasannya Coach. Kalau gua main bola nggak bisa begitu. Ya, lu juga bukan profesional, Keles.
Tapi ada satu pemain juga yang butuh pembuktian dan kemarin juga akhirnya melakukan debut di Champions League, yaitu Olise. Coach ngelihat statistik dari Olise dulu, kita lihat ini di layar kaca. Impresi Coach gimana nih? Ngelihat Olise nih? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Walaupun mencetak 2 gol. Ya nggak ngaruh. Golnya tap in gitu. Iya. Apalagi gol keduanya Coach. Iya. Dikasih sama Musiala Iya. gitu aja. Enggak lah, untuk gue sih bukan dia jelek ya, tapi belum kelihatan, belum terbukti sama sekali bahwa dia bisa Potensial. menggantikan Sane atau Gnabry atau siapa, enggak lah, belum. Potensial cuman belum. Iya. Arahnya ke sana. Iya. Kasih waktu lagi. Iyalah. Iyalah. Dia pemain baru pasti butuh waktu, apalagi kemarin lawannya Zagreb, please ya. Mas Aryo soal Olise? Iya, gue suka dari zaman di Palace. Dribblingnya bagus, pengambilan keputusannya bagus. Lo mau main pendek di bawah, umpan-umpan pendek untuk bawa bola ke depan bisa. Lo disuruh sprint bola daerah, dia juga bagus. Kalau sprint jago dia. Iya, kenceng dan main bersama pemain-pemain yang jauh upgrade-nya ketika dibandingin Crystal All-Star. Palace. Kelihatan dia nggak grogi, ya one of the best player yang dipunyain Munchen sih sekarang. Oh, one of the best. Iya, one of. Lah. Ya, one of. one of Gue lah. sih setuju bahwa dengan materi dia Musiala jauh lebih bagus. Oh, iya. iya, kan makanya one of the Sane best. juga Iya, one of the best, Tuan. Ya banyak yang one of the best, Kane Maksudnya- juga bagus. Iya, setuju kan? Sane, Ini juga bagus. Sane, Gnabry ya dia bisa bersaing sama mereka Iya. gitu. Menurut gue sih dia bisa. Bisa bersaing ya, tapi belum terbukti untuk gue, sama sekali belum. Tinggal Kalau- konsistensinya aja. Kalau Endrick bisa bersaing untuk dapat kepercayaan dari Ancelotti? Belum. He's Masih too small. masih cadangan. Ini nih kalau He yang is gue masih just ini. too small. Too small menarik gue. He is just too small. Lu kalau lihat golnya dia itu harusnya kiper dapat itu. Itu di tengah banget soalnya. Iya, itu harusnya kiper dapat itu. Kipernya aja bapuk, tapi Kenceng. he's just too small kalau gue bilang. Untuk dibilang Madrid is different level. Kalau dia main di bahkan di Barca pun enggak, main di ATM, Real Betis mungkin masih bisa. Tapi Madrid enggak. Bukan levelnya. Berarti Koci dalam tanda kutip dalam kurung nggak melihat masa depan yang sukses di Madrid, Endrick. Kalau lu bicara level Madrid, itu tiap tahun menang Champions League, menang La Liga. That's their target. Hal biasa buat mereka. Hal biasa buat mereka, karena mereka achieve itu. Jadi siapapun pemain yang datang, harus bisa ngikutin. Mbappe bisa ngikutin. Vini butuh 2-3 tahun bisa ngikutin. Rodri butuh 2-3 tahun bisa ngikutin. Modric, Kroos, you name it. Jude langsung bisa. Iya, Jude langsung on fire. Cuman gue pertanyakan Tchouaméni, ini udah tahun ke-3 atau 2? 3. Gue nggak yakin ini bisa. Iya. Tchouaméni itu sangat amat tidak konsisten. Tapi semalam dia bikin nge-break bola juga terus ngasih umpan ke Iya. Rodri, pre assist kalau Iya, bahasa. iya. Berarti cukup oke lah. Satu momen dalam Momen dia sampai menit 60. Iya, momen yang prestisius juga. Kenapa dia diganti? Ya, kan nggak di Liga Champions doang mainnya, butuh game lainnya juga fit harus. Enggak, karena pada saat itu skor seri sama. Dan Ancelotti ngeliat ya sama dia nggak akan kemana-mana. Modric masuk. Oke. Jadi untuk gue sih pemain ini kembali ke price tag, dia tuh sampai 100 juta loh. 85 ya. Plus add-on hampir 100. Iya. Pembelian Ancelotti berarti dia? Iya, Oh, oke. hampir 100 juta loh. Kalau dia levelnya Kamavinga cuma 40 juta, fine, bisa diterima. Tapi untuk pemain yang harga 100, enggak. Kayaknya semua pemain yang harga 100 flop. Anthony, Mudryk, Caicedo, Nunes sampai 100 sih? Enzo. 75. 75. Iya. Tapi ya nggak jelek dong, cuman di level Lo Madrid mungkin dia- compare Endrick tuh kayak si Julian Alvarez di City. Lu nggak akan bisa menjadi Iya. striker utamanya, tapi kalau lo masuk lo bisa Subs. kasih impact Iya. gitu. Sebagai sub saja. Ya, Julian Alvarez kan gitu. Ketika lo dimainin dia bisa cetak gol. Ketika Haaland buntu dia masuk dia bisa cetak gol. Endrick pun berapa kali melakukan itu kan. Iya. Depannya nggak masuk, dia masuk, toto bisa jadi gol gitu. Iya. Lawan Lawan tendangan Las Palmas gitu juga ya, masalahnya. juga bisa menjadi pengubah kedudukan Menit lah. akhir. Tapi kalau untuk starter ya masih berat lah gua ngelihat di kanan Rodrigo kemarin mainnya bagus banget. Di kiri Vini. Mbappe. Mbappe juga lah. Vini. Too small, Udah setuju? mulai. Posture iya too small. Cuman ya dia punya physical body balance, physical attribute untuk beradu dia menang kalau adu body. Cepat juga larinya, tendangannya juga keras gitu. Cuman kemarin kalau lo itu nggak masuk,
lo akan disorot karena pilihan operan lo ada dua orang lo. Di kiri, di kanan ada iya, di orang. kiri ada opsi untuk ngoper, tapi dia milih untuk nembak. Insting? Insting, untung jadi gol gitu kan. Iya. Cuman tadi kan dibilang Justin juga, bolanya tuh on reach-nya kiper sebetulnya kan. Tapi saking kerasnya akhirnya bola itu masuk ke dalam gawang gitu. Cuman kalau itu nggak menjadi gol, sementara lo waste peluang yang ada di dua pemain lo yang bisa Habis dalam lo. posisi lebih bagus, itu kan masih decision making kan. Itu yang masih harus di... Sebenarnya dia nggak kecil-kecil amat 173. Tapi as a midfielder yang kecil banyak. Xavi, Iniesta kan sekitar itu, striker, Messi. Guler. Not as a striker. Striker terlalu kecil 173 please deh. Agak sulit untuk memberikan impact. Kalau untuk pemain jadi ini depannya. nggak kecil, Bellingham tinggi gede, Bellingham masuk lagi ke squad Madrid, ada pembedaan, jelas ada Jelas pembedaan. lah, Cuman jelas. apa yang ditawarkan Bellingham semalam? Ya overall play-nya ya standar Madrid. Ya ini pemain lo bisa diminta untuk ngelakuin apa aja dia bisa. Bantu bertahan, mundur pun bisa dengan baik juga dia untuk ngambil itu. Breakingnya tetap bisa, masuk bola ke depan juga bisa, berada pada posisi untuk nyetak gol padahal dia bukan seorang goal scorer, dia bisa ada di posisi yang tepat. Jadi ya ini masih salah satu elemen terpenting Madrid juga dan terlihat di game kemarin. Ya Madrid emang kalau di awal-awal Liga Champions tuh emang kurang greget, tapi Nanti pas setelah udah mereka kan masuk masuk setengah fase knockout baru. akhir-akhir baru ini udah biasa Madrid seperti ini juga kan, Iya, bahwa yang penting lolos Madrid kan gitu. Yang penting menang. Yang penting lolos dulu. Dulu Iya. kan di grup kan gitu. Mau peringkat 1, mau peringkat 2, ya walaupun lawan sering- Young Boys kalah di kandang. walaupun seringnya peringkat 1, tapi peringkat 2 pun ya nggak masalah. Nggak masalah, siapapun Ujung-ujungnya- lawannya. Ujung-ujungnya tetap aja begitu knockout, ya mereka menjadi tim yang emang teruji di Liga Champions. Iya. Lo mau deny apapun ya nggak akan bisa. Ini udah tercipta untuk Liga Champions. Satu hal yang menjadi perhatian gua, Courtois sih. Save Stuttgart top notch cukup ngerepotin masalahnya. 30 menit pertama gila. Iya sih. gitu. Gila. Save-nya luar biasa banget Iya, Courtois. Ya Courtois standarnya juga kayak gitu. Iya kan? Ketika di Madrid final lawan Liverpool yang golnya Vini 1 doang, berapa kali dia nempis bola dari pemain-pemain Liverpool. Ya emang dia ketika nggak cedera, ya udah lu memang susah untuk nembus dia. Di era dia di Atletico Madrid juga sama juga. Kiper yang emang nyaris nggak tergantikan sih di posisi belakang. Iya. Jadi kalau sampai Endrick bikin gol ke gawang Milan masih mungkin tuh ya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi Primavera gitu. Apalagi Primavera kiper. Wih, Primavera nggak Gitu, main-main. Pe. Tapi gue pengen ngingetin juga ke Jebret Team karena masih ada waktu buat Jebret Team untuk voting nominasi favorit kalian di Santini Jebret Media Awards 2024. Langsung aja masuk ke websitenya di www.jebretmedia.com. Voting akan ditutup di tanggal 25 September. Seminggu lagi. Nominasinya ada di samping kiri gue nih. Ada Om Haryo, ada Coach Justin juga. Ada Kalian 21 nominasi. Betul, ada 21 nominasi. Banyak banget. Dan satu akun kalian bisa voting semua nominasi tersebut, tapi hanya satu akun ya. Iya. Nah, jangan lupa juga buat Jebret Team. Besok hari Kamis akan ada KPI seperti biasa di Pasti Bisa Coffee. Nanti kita akan sharing bareng ya ala-ala open mic gitu ya Om Haryo ya. Jadi kita bisa ngobrol bareng juga, membangun relasi. Setelah ini juga kita akan coba melihat lagi preview dari pertandingan esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jebret Media. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.